Benua Biru Eropa, sebuah benua yang telah lama berkuasa dengan sejarah yang luar biasa. Benua ini menjadi saksi bagaimana dunia modern mengawali puncaknya. Di mata dunia, Eropa adalah puncak kemapanan, pusat kemanusiaan hingga kiblat kemewahan. Namun di balik keunggulannya, Eropa terlalu santai dan terlena hingga berakhir menjadi koloni semu Amerika. Saat ini, kondisi geopolitik yang cepat berubah dapat memicu keretakan hubungan keduanya. Lalu seberapa lemah Eropa jika Amerika benar-benar memutuskan untuk meninggalkannya? Selama hampir 8 dekade, Eropa terlalu nyaman di bawah selimut NATO. Publik sering terbuai oleh parade militer yang menampilkan persenjataan yang canggih dan menawan. Namun, realita di lapangan menceritakan kisah yang jauh lebih menyedihkan. Militer Eropa saat ini adalah angkatan bersenjata sekali pakai. Mereka didesain untuk misi perdamaian yang singkat, bukan untuk perang yang berkepanjangan. Bukti paling menampar datang dari jantung ekonomi Eropa, yaitu Jerman. Laporan yang beredar pada tahun 2022 mengungkapkan fakta yang mengerikan. Dalam skenario perang intensitas tinggi, stok amunisi diperkirakan hanya akan bertahan selama 2 hari. Tak hanya itu, laporan dari Royal United Service Institute juga menyoroti bahwa Inggris akan kehabisan stok amunisinya hanya dalam waktu 8 hari saja. Jika sampai ini terjadi, maka meriam dan senjata canggih hanya akan menjadi rongsokan besi yang tak berguna. Lebih jauh lagi, ternyata Eropa sangat bergantung pada data dari intelijen Amerika. Di era peperangan modern, memiliki rudal dan pesawat tanpa awak tercanggih sekalipun menjadi percuma jika tidak memiliki mata untuk membidiknya. Hal ini dapat dilihat langsung dari jumlah satelit militer Amerika yang berjumlah lebih dari 200 unit dibandingkan Eropa yang hanya 50-an. Ketergantungan ini semakin jelas pada peperangan yang terjadi di Ukraina, di mana mereka sangat bergantung pada data intelijen Amerika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Fakta tersebut mengungkap realita bahwa hampir setiap serangan presisi jarak jauh dan persenjataan canggih Eropa tetap memerlukan koordinat dari intelijen Amerika. Ketergantungan ini semakin terlihat jelas pada anggaran pertahanan NATO. Data resmi NATO menunjukkan bahwa Amerika Serikat menanggung hampir 70% dari total pengeluaran pertahanan seluruh aliansi selama beberapa tahun terakhir, sementara sisanya dibagi oleh negara-negara NATO lainnya. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada pemimpin utama mereka. Namun disinilah letak ironisnya, Eropa menukar kedaulatan militernya sambil berharap bahwa Amerika akan selalu datang menyelamatkan mereka. Apabila suatu saat keretakan terjadi dan Amerika menarik diri, maka Eropa akan mendapati dirinya dalam kerentanan yang serius. Walaupun begitu, untungnya Eropa sudah mulai sadar akan hal ini akibat perang yang terjadi di Ukraina, sehingga mereka mulai meningkatkan kapasitas militernya dengan lebih masif lagi. Kelemahan Eropa adalah sebuah peringatan keras bagi semua negara bahwa kenyamanan adalah musuh terbesar dari kemandirian. Rasanya menukar kekuatan dengan jaminan keamanan tak akan pernah sepadan untuk dilakukan. Hari ini Eropa mulai menyadari akan apa yang perlu diperbaiki. Perombakan militer dilakukan besar-besaran, penambahan anggaran mulai digalakkan hingga teknologi perang yang ditingkatkan. Pada akhirnya tak peduli seberapa indah masa lalumu, sejarah hanya menghormati bangsa yang kuat dan mampu. Hari ini Eropa telah memilih jalannya, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita cukup kuat untuk berdiri di atas kaki kita sendiri?